Halo teman-teman, kembali lagi di kelas bintang. Kali ini yang akan saya bahas adalah pinjaman online Pinjam Yuk. Buat teman-teman semuanya yang pernah pinjol di Pinjam Yuk, apa yang terjadi ketika kalian telat bayar lebih dari 1 tahun? Mungkin ada yang terjadi di kalian, silahkan bagi di email ya. Dan Pinjam Yuk itu adalah aplikasi pinjol yang sudah terdaftar di OJK, jadi statusnya legal. Dan ketika kalian pinjam di Pinjam Yuk, syaratnya secara umum sama, yaitu kalian harus mengisi data-data dulu kalian sesuai dengan KTP, lalu foto KTP, foto selfie dengan KTP, dan setelah itu kalian akan diminta untuk verifikasi wajah dengan cara kedip tengok kanan kiri seperti umumnya ya, ketika minjam uang di aplikasi Pinjam Yuk. Dan Pinjam Yuk merupakan sebuah aplikasi yang sudah besar juga. Pasti kalian sudah tahu ini Pinjam Yuk ini nasabahnya sudah banyak. Lalu mungkin kalian yang pernah pinjol di Pinjam Yuk tahu bagaimana persentase bunganya. Dan menurut informasi dari teman-teman saya yang meminjam di Pinjam Yuk itu, sebagai contoh kita minjam 1 juta itu kita cairnya 1 juta rupiah, dan dalam waktu 30 hari harus mengembalikan 1.120.000 rupiah. Tapi lain ketika kalian mengambil 30 hari, pembayarannya per 15 hari, penghitungan bunganya pasti terlebih besar. Dan bagaimana ketika kalian sudah pinjam uang di Pinjam Yuk, sudah telat 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan telat 1 tahun, apa yang akan terjadi? Dan ini berdasarkan sharing dari teman-teman saya. Katanya kalau misalkan kita punya hutang di Pinjam Yuk, di hari pertama keterlambatan pembayaran itu, penagihan dari DC pinjol Pinjam Yuk itu sangat luar biasa ya. Banyak sekali penagihan setiap hari, baik melalui chat WA maupun telepon, SMS, dan ada yang melakukan video call melalui WhatsApp. Itu adalah debt collector pinjaman online Pinjam Yuk melontarkan kata-katanya yang banyak penekanan ya, walaupun kita sudah punya alasan bahwa kita sudah tidak mampu bayar, sudah menghabiskan aset kita untuk melunasi hutang, mereka tidak pernah peduli ya. Yang mereka inginkan adalah kalian segera melakukan pembayaran. Mereka nggak mau tahu kalau walaupun kalian sudah hancur-hancuran, sudah sakit atau tidak punya apa-apa sepeser pun untuk bayar di Pinjam Yuk, DC pinjol Yuk ini tidak mau peduli. Dia terus mencecar kalian dan menekan kalian agar kalian membayar pinjol itu ya. Itu harus diwaspadai, harus hati-hati, kuatkan mental, tidak usah malu dan tidak usah cemas, tidak usah khawatir, karena semua penagihan itu hal yang biasa dilakukan oleh debt collector. Ketika kita atau nasabah telat bayar ya, itu hal biasa. Jadi tidak perlu ditakutkan, tidak ada resiko yang berat ketika kalian telat bayar di aplikasi pinjaman online Pinjam Yuk. Kalaupun menurut kalian takut didatangi DC lapangan, sebaiknya menurut saya jangan memikirkan DC lapangan. Itu adalah tugas dari perusahaan Pinjam Yuk dan perusahaan DC lapangannya. Tugas kalian adalah saat ini menjaga mental kalian, memperbaiki kehidupan kalian, memperbaiki ekonomi kalian agar bisa hidup lebih baik, lebih tenang setelah kalian sebelumnya mungkin terjerat hutang di pinjaman online ya. Tidak bisa membayarnya, tidak bisa membayar lagi, sudah habis semuanya, sudah jual aset, itu tidak boleh dilakukan. Buat teman-teman yang saat ini
Mungkin ada yang sudah telat bayar lebih dari 1 tahun di pinjaman online Pinjam Yuk. Silahkan kalian bisa bagikan pengalaman kalian via email ya. Apakah ada yang sudah didatangi DC lapangan ataukah justru malah lebih enak, malah lebih nyaman ketika kalian sudah memutuskan gagal bayar? Karena menurut saya gagal bayar di pinjaman online itu adalah salah satu cara agar kalian bisa terlepas dari jeratan utang pinjaman online. Kalau kalian terus melawat pinjaman online, itu sama dengan merawat kesengsaraan hidup. Karena setiap hari kalian tidak akan nyaman, tidak akan tenang, tidak akan fokus untuk mencari uang dan membayar pinjaman online. Sementara kehidupan kalian terabaikan, keluarga kalian terabaikan, dan kalau kalian merasa bahwa kalian tidak mampu bayar, stop pembayaran saat ini juga. Dan kalau kalian tidak kuat mental dengan teror dan penagihan yang dilontarkan oleh debt collector Pinjam Yuk, saat ini pula kalian harus ganti kartu dan reset HP kalian. Setelah itu kalian mulai hidup baru yang tenang, mencari nafkah seperti biasa. Jangan terus-terusan kalian larut dalam ketakutan, kecemasan karena telat bayar di aplikasi pinjaman online Pinjam Yuk. Resiko terberat ketika kalian telat bayar di aplikasi Pinjam Yuk itu mungkin setiap hari kalian akan diteror. Tidak ada resiko yang berat yang menurut kalian takut didatangi DC lapangan, dilaporkan ke polisi, ke siapapun. Pikiran tersebut harus dibuang jauh-jauh ya, dengan mengosongkan pikiran yang negatif dan lebih fokus ke kehidupan kalian. Maka secara perlahan kehidupan kalian akan lebih baik setelah kalian berusaha melepaskan diri dari jeratan pinjaman online. Jadi sebaiknya dari sekarang putuskan untuk gagal bayar di Pinjam Yuk. Jangan coba-coba lagi membayarnya ketika kalian lagi sudah tidak mampu bayar. Ketika kalian telat 1 tahun, tidak ada resiko yang berat, tidak ada masalah. Asal dari awalnya kalian secepatnya mengganti kartu dan menghapus semua nomor dan mereset semua perangkat di HP kalian ya, agar kalian lebih tenang dan tidak memikirkan lagi chat WA dari DC pinjaman online. Tetap semangat, siapapun teman-teman yang telat bayar lebih dari 1 tahun di pinjaman online Pinjam Yuk, tetap semangat dan tetap kuat mental, dan tetaplah beraktivitas seperti biasa seolah-olah tidak ada apa-apa ya. Oke, mungkin seperti itu yang dapat kita sampaikan pada diskusi hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.